Wanita itu menghancurkan foto pernikahannya dengan penuh kemarahan. Dengan kejam mencopot kalung pemberian suaminya. Semua barang kenangan yang menjadi saksi cinta mereka. Dia bakar habis seperti membuang sampah. Lalu dia membawa koper. Bersiap meninggalkan rumah yang dipenuhi kebohongan itu. Sementara sang pria yang tak tahu apa-apa masih menuduh wanita itu sedang mencari gara-gara. Tanpa tahu bahwa hubungan rahasianya dengan wanita licik sudah diketahui. Beberapa hari sebelumnya, wanita itu ingin mengurus ulang surat nikah agar bisa mengadopsi anak perempuan yang disukai sang pria. Namun dia justru diberitahu bahwa surat nikah mereka palsu. Mendengar itu wanita langsung tertegun. 5 tahun menikah. Bagaimana mungkin surat nikah mereka palsu? Dia pun bertanya apakah terjadi kesalahan. Tapi petugas justru menemukan data bahwa sang pria sudah resmi menikah dengan wanita licik itu. Saat itulah wanita itu sadar. Pernikahan yang selama ini dia anggap bahagia, ternyata hanya kebohongan. Saat dia pulang dengan hati hancur, dia malah mendengar hal yang lebih menyakitkan. Ternyata sang pria tidak pernah mencintainya. Padahal demi pria itu, wanita ini sampai memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Mendengar semua kebenaran, dia benar-benar terpukul. Tak pernah menyangka semuanya hanyalah rencana busuk sang pria. Wanita itu lalu menghubungi anak konglomerat dan menyetujui perjodohan yang pernah ditawarkan. Pria itu pun menjawab, 5 hari lagi kita ketemu di depan kantor catatan sipil. Keesokan harinya, wanita itu mendapat kabar. Anak yang ingin diadopsi akan segera diadopsi oleh orang lain. Dia pun segera bergegas ke panti asuhan. Tak disangka, dia malah melihat sang pria bersama wanita licik itu. Dan dari pembicaraan mereka, wanita itu akhirnya tahu, anak yang ingin diadopsi pria itu, ternyata anak kandung mereka berdua. Dan alasan ibu mertuanya selalu memperlakukannya buruk. Karena sejak awal sudah memilih wanita licik itu. Wanita itu lalu memeriksa dokumen anak tersebut. Dan terkejut saat melihat tanggal lahirnya. Ternyata sama persis dengan hari di mana sang pria melamarnya 5 tahun lalu. Barulah dia sadar. Hari itu sang pria buru-buru pergi. Ternyata untuk menyambut kelahiran anak dari wanita lain. Melihat semua kenyataan ini, wanita itu akhirnya memutuskan untuk melepaskan hak adopsi. Namun saat itu juga, pria itu berlari mendekat dan marah. Bertanya mengapa dia membiarkan orang lain mengadopsi anaknya. Wanita itu justru balik bertanya, bukankah anak itu hasil hubungan dia dan wanita licik itu? Pria itu pun tersadar dirinya keceplosan, lalu mulai mencari-cari alasan. Namun malah balik menyalahkan wanita itu sebagai orang yang dingin dan tidak punya hati. Mendengar itu, wanita hanya bisa tertawa sinis. Padahal dirinya adalah korban yang paling terluka. Tapi sekarang justru dianggap sebagai pelaku. Selama bertahun-tahun dia disalahkan karena tidak punya anak. Padahal kenyataannya, pria itu sendirilah yang tak mau punya anak. Saat dia bertanya kenapa pria itu tak menjelaskan, jawabannya hanya karena terlalu sibuk. Barulah dia sadar, pria itu bukannya tak sempat, tapi memang tak pernah ingin punya anak dari dirinya. Saat itu juga, wanita itu memutuskan untuk bercerai, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Namun baru sampai tangga, wanita licik itu tiba-tiba mengejarnya, dengan sengaja memamerkan bekas ciuman di lehernya. Dan begitu pria itu mendekat, dia langsung menarik tangan wanita dan pura-pura ditabrak, lalu sengaja menjatuhkan diri dari tangga. Adegan itu pun disaksikan langsung oleh sang pria. Dia langsung percaya wanita itu masih marah dan sengaja balas dendam, lalu mendorong sang istri hingga jatuh ke lantai, dan justru sibuk merawat wanita licik itu. Melihat keduanya begitu mesra, wanita itu pun sepenuhnya putus asa. Setibanya di rumah, dia menghancurkan semua foto pernikahan, membakar semua barang yang berkaitan dengan pria itu. Bahkan kalung yang dulu selalu dia pakai di lehernya, dia lemparkan ke dalam api tanpa ragu.